Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian selalu sehat. Anak-anak, hari ini kita masih belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 2, pembelajaran keempat, bekerja sama mencapai tujuan. Anak-anakku yang berbahagia, muatan pelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah pada pembelajaran kelima, SPDP. Di sana kita akan memahami penampilan tari kreasi daerah. Kemudian ada pembelajaran IPS. Di sana kita akan memahami makna proklamasi kemerdekaan, upaya mempertahankan kemerdekaan, dan upaya mengembangkan kehidupan kebangsaan yang sejahtera. Tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah pembelajaran ini selesai, Pak Guru harap kalian mampu menyebutkan contoh sikap yang mencerminkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan dalam kehidupan sehari-hari melalui peta pikiran. Yang kedua, setelah pembelajaran ini selesai, Pak Guru harap kalian mampu mengidentifikasi gerakan dasar tari indang. Baiklah anak-anakku, mari kita membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang berbahagia, sekarang kalian buka buku halaman 85, pembelajaran IPS. Nah, kemarin kita sudah belajar peristiwa-peristiwa setelah proklamasi kemerdekaan. Di sana kita sudah membaca pertempuran Surabaya, kita sudah belajar pertempuran Ambarawa, pertempuran Medan Area, Bandung Lautan Api. Ini adalah contoh-contoh upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan fisik, dengan jiwa raga. Kemudian kita juga sudah mempelajari upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dengan upaya non fisik, yaitu upaya perundingan. Di sana ada perundingan Linggarjati, kita sudah membaca. Kemudian ada perjanjian Renville yang dilakukan di atas kapal Amerika Serikat. Kemudian ada perjanjian Rumroyen, berasal dari kata apa? Muhammad Rum dan Dr. Van Rooyen. Kemudian ada konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda. Ini adalah contoh-contoh upaya yang telah para pahlawan lakukan pada masa lalu untuk mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana sikap kita dalam mengisi kemerdekaan, mengambil maknanya dalam upaya mempertahankan kemerdekaan? Bagaimana? Sikap yang kita perlu lakukan adalah cinta tanah air. Kalau kita mempunyai sikap cinta tanah air, kita akan menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang menghargai negaranya, bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Yang kedua, sikap apa yang mencerminkan membina persatuan dan kesatuan? Mari kita bina persatuan dan kesatuan, kita saling menghargai dan sebagainya. Kemudian sikap apa lagi? Sikap rela berkorban. Nah, 3 sikap ini minimal kalian harus mengupayakan melaksanakannya. Pak Guru jabarkan satu persatu ya. Sikap cinta tanah air contohnya apa sih? Nah, yang pertama, menjaga keamanan wilayah negaranya dari ancaman yang datang dari luar maupun dari dalam negeri. Kita harus menjaga keamanan, walaupun tugas sebenarnya adalah tugas para tentara nasional, tetapi kita juga harus ikut mengamankan wilayah. Yang kedua apa?
menjaga kelestarian lingkungan, dan mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Kok begitu? Iya, cinta tanah air, kita harus menjaga kelestarian lingkungan agar lingkungan kita tetap bersih, tetap sehat, dan kawan-kawan kita sehat, ternak kita sehat, anak cucu kita sehat. Kemudian apa lagi? Mengolah kekayaan alam dengan menjaga ekosistem. Nah, ini nyambung yang menjaga kelestarian lingkungan, menjaga ekosistem guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Nah, kita tidak boleh sembarangan membuang sampah sembarangan, ya, membunuh hewan yang dalam rantai makan berperan. Nah, kita mengurangi. Kemudian apa? Rajin belajar. Nah, ini penting. Rajin belajar guna menguasai ilmu pengetahuan dari berbagai disiplin ilmu untuk diabdikan kepada negara. Kita belajar giat, ya, kita laksanakan, kita abdikan untuk kepentingan negara kita tercinta. Kemudian yang kedua, sikap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini juga sangat penting. Contohnya, menyelenggarakan kerjasama antar daerah. Kemudian apalagi? Menjalin pergaulan antar suku bangsa. Kemudian, memberi bantuan tanpa membedakan suku bangsa atau asal daerah. Yang keempat, mempelajari berbagai kesenian daerah lain, memperluas pergaulan demi persatuan dan kesatuan, mengerti dan merasakan kesedihan dan penderitaan orang lain, serta tidak mudah marah atau menyimpan dendam. Yang terakhir, menerima teman tanpa mempertimbangkan perbedaan suku, agama, maupun bahasa dan kebudayaannya. Itulah contoh sikap yang harus kita lakukan dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Kemudian ada sikap rela berkorban. Nah, apa sih contohnya? Ikhlas belajar walau teman lain mengajak bermain. Nah, kita harus ikhlas rela berkorban demi masa depan kita, demi masa depan bangsa. Mengalah kepada adik jika bermain bersama. Jangan suka berebut. Itu contoh sikap dalam diri sendiri. Ikhlas, rela berangkat lebih awal ketika piket sekolah. Teman-teman yang tidak piket lebih lambat, kamu lebih awal. Ikhlas berbagi alat sekolah kepada teman yang membutuhkan. Apabila ada teman yang meminjam pensil, dipinjami, ya. Itu contoh dari ikhlas berbagi. Berpartisipasi aktif untuk kepentingan bersama, belajar kelompok, aktif, ya, bersama teman-teman. Rela mengantre ketika di tempat umum. Ingat, kita biasa untuk mengantre. Ini contoh sikap ikhlas rela berkorban. Nah, kalau kita di belakang, ya harus sanggup mengantre. Kemudian apa lagi? Disiplin dalam mengikuti kegiatan upacara. Nah, kita upacara dimulai, kalian harus berdiri tegak, sikap siap, tetapi tidak kaku. Itu namanya hikmat mendengarkan proses dan amanat upacara. Kemudian membantu teman lain yang kesulitan. Apabila ada teman yang kesulitan, kita bantu. Masih ada siswa lain yang atau teman lain yang kurang paham, kamu membantu memahamkannya. Nah, begitulah anak-anakku, contoh sikap-sikap yang mencerminkan makna upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Kita akan memasuki pelajaran seni budaya prakarya. Nah, yang akan kita pelajari adalah gerak dasar tari indang. Pak Guru punya gambar, coba perhatikan gambarnya. Nah, ini. Kalian sudah siap dengan duduk di lantai? Ya. Nah, coba nanti kalian membentuk kelompok, ya, 5 orang. Coba perhatikan dari Pak Guru. Tangan kiri menumpu tangan kanan seperti gambar, membentuk sudut siku-siku sembari menggerakkan ujung jari agar berbunyi. Nah,
bunyinya dilakukan bergantian selama 3 kali. Kemudian tangan kanan diayunkan ke arah kiri sehingga posisi tangan kanan menempuh tangan kiri. Nah, diulang-ulang seperti itu gerakannya. Nanti 5 orang atau berapa ya, kalian membentuk pola yang Pak Guru gambarkan ini. Diulang-ulang gerakan seperti itu ya. Terus kemudian gerakan apa lagi yang harus kalian pelajari hari ini? Ya, tangan kanan ke depan kemudian memukul lantai bagian depan badan. Sedangkan tangan kiri ke belakang kemudian memukul lantai sama bagian belakang badan. Dilakukan secara bergantian selama 3 kali. Selanjutnya tangan kanan dan kiri ditarik ke arah badan membentuk sudut siku-siku seperti gambar tangan kiri menempuh tangan kanan. Tetap polanya masih sama. Kemudian gambar yang ketiga apa? Nah, ini kebalikan dari tadi. Gambar yang kedua, tangan kiri ke depan, kemudian memukul lantai bagian depan badan, sedangkan tangan kanan ke belakang, kemudian memukul lantai seperti yang tadi. Dilakukan bergantian selama 3 kali. Coba nanti kalian bersama kelompoknya berlatih seperti itu. Nah, kalian buka buku halaman 88 juga ada gambarnya sama. Pak Guru punya contoh gambar lagi. Nah, ini gerakan yang baru. Posisi badan ke arah kanan. Kedua tangan diletakkan di atas paha. Tangan kanan di atas tangan kiri. Kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan. Ingat pergelangan. Digerakkan selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Gantian. Nah, polanya masih sama. Duduk yang mendominasi adalah gerakan tangan. Nah, sama seperti tadi, hanya kebalikannya. Posisi badan ke arah kiri sekarang. Kedua tangan diletakkan di atas paha kiri, tangan kiri di atas tangan kanan, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki juga digerakkan, jangan lupa. Digerakkan selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Polanya masih sama. Gerakan yang terakhir yang kalian harus pelajari hari ini adalah posisi badan ke arah kanan, kedua tangan diletakkan di atas paha kanan, tangan kanan di atas tangan kiri, kemudian pergelangan kedua tangan digerakkan, kaki digerakkan selama 4 hitungan. 1, 2, 3, 4. Seperti itu polanya masih sama. Nanti kalian bersama kelompok kalian bisa melakukan di rumah masing-masing. Demikianlah anak-anakku, pembelajaran kali ini ada IPS, ada gerak dasar tari indang, SPDP, kalian insya Allah menguasainya. Kesimpulannya apa pada pembelajaran hari ini? Sikap-sikap yang mencerminkan upaya mempertahankan kemerdekaan dapat dilakukan dengan perilaku apa? Cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan, dan sikap rela berkorban. Gerakan dasar pada tari indang salah satunya dilakukan dengan posisi duduk. Tadi sudah duduk semua dengan gerakan tangan mendominasi dan berselang-seling. Demikianlah anak-anakku pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan kalian mudah memahami dari Pak Guru. Jazakumullahu khairan katsiran. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.